Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Rahayu. Kami dari DPRD Kabupaten Malang ingin menyampaikan, mempersembahkan film semi dokumenter kaitannya dengan sejarah Kabupaten Malang. Pada awalnya sejarah Kabupaten Malang ini sebatas dibacakan dalam sidang paripurna DPRD setiap tahunnya tanggal 28 November. Namun pada kali ini kita mempunyai kreasi untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat sejarah Kabupaten Malang, kita dokumentasikan dalam film pendek dengan harapan bahwa bukan hanya pemerintah Kabupaten Malang yang mengerti tentang sejarah Kabupaten Malang, tapi juga kepada seluruh masyarakat, tidak hanya di Kabupaten Malang, bahkan seluruh Indonesia bisa mengetahui eksistensi Malang dalam tonggak-tonggak sejarah. Baik mulai zaman Prabu Gajayana, Kerajaan Kanjuruan, hingga zaman Singosari, kemudian akhir Majapahit, kemudian zaman ekspansi Mataram ke wilayah Bangwetan, dan juga ekspansi VOC ke Bangwetan khususnya ke Malang, dan diakhiri pada masa gerilya bagaimana perjuangan arek-arek Malang menunjukkan eksistensi bahwa Malang adalah daerah yang ada sejak dahulu kala. Dari kami juga kami persembahkan artis-artis yang mendukung Malang dalam Kaca Benggala ini adalah seluruh jajaran pegawai di Sekretariat DPRD, juga bekerja sama dengan Dewan Kesenian Kabupaten Malang, KONI Malang, dan tokoh-tokoh masyarakat baik dari akademisi maupun pejabat-pejabat daerah dari pemerintah Kabupaten Malang. Semoga Malang dalam Kaca Benggala ini menjadi harapan kita bersama untuk perbaikan ke depan, karena saya yakin karya awal ini banyak kekurangannya, perlu penyempurnaan. Salam satu jiwa. Sekian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om Rahayu. Dewata Agung menjadi saksi untuk mengukuhkan anak Mas Ken Arok menjadi raja di Kediri dengan gelar Sri Rajasa Amurwa Bumi. Dan mulai hari ini tidak ada lagi mana perbedaan rakyat Tumapel dan Kediri. Tidak ada lagi mana pemeluk agama Hindu dan Buddha. Di bawah kekuasaanku, aku ciptakan semboyan, Bhinneka Tunggal Ika Tadhana dan Mamang Rewa, yang artinya walau kita berbeda, kita satu, dan tidak ada yang bisa berbuat seenaknya sendiri.
Sebuah perjalanan atas kehendak alam adalah langkah yang tak mampu terbendung. Kekuatan manusia hanyalah sebatas berangan-angan dan berharap agar semuanya berjalan sesuai keinginan. Dan perjalanan itu bukanlah manusia penggeraknya, melainkan kekuatan yang maha agung, sang pemilik dan pencipta alam semesta dan segala isinya. Sang surya berjalan dari timur ke barat, air yang mengalir dari hulu menuju lembah, api yang menyala dan berkobar, membesar karena tiupan angin adalah suatu kejadian sesuai kodratnya. Begitulah perjalanan kejadian yang mengisi alam semesta, semuanya berjalan sesuai kodrat. Kaca benggala yang mampu menyimpan selaksa cerita telah mengingatkan pada kita semua bahwa hukum sebab akibat itu ada, bahwa menabur akan menuai itu nyata. Adanya baik karena kita mengenal buruk, adanya keberhasilan karena kita tahu sebuah kegagalan. Perjuangan untuk merubah suatu keadaan untuk lebih baik yang tak pernah berhenti, itulah daya upaya yang menjadi kunci suatu keberhasilan. Kabupaten Malang dalam Kaca Benggala hanyalah sebuah karya seni, bukan sebuah referensi. Kami hanya mencoba mengapresiasi keinginan warga masyarakat yang menaruh kepedulian terhadap kelangsungan hidup suatu bangsa, khususnya wilayah Kabupaten Malang, yang tentu saja melalui proses sejarah untuk divisualisasikan. Karya visual ini sangat jauh dari kata sempurna, dengan suatu harapan di kemudian hari dapat kita sempurnakan bersama-sama. Om Swastiastu. Semoga Dewata Agung, Sang Hyang Brahma, Sang Hyang Wisnu, dan Sang Hyang Siwa selalu mendampingi alam kecil yang ada pada diriku. Roh, sukma, nyawa, dan raga yang dikendalikan oleh perasaan dan nurani yang terwujud dalam tiktah dan tindakan-tindakanku. Om Santi 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 Om. Sang Dewata Agung menyertai langkah anak Prabu Gajayana. Perkenankanlah saya menyampaikan salam hormat kepada anak Mas Prabu Gajayana. Terima kasih Eyang Resi. Salam hormat saya juga mohon bisa diterima. Kakang Patih Maudara, sehat-sehatkah keadaan Nandika? Daulat Gusti Prabu, keadaan hamba tidak kurang suatu apapun. Mohon sembah bakti hamba bisa diterima. Sembah baktimu kuterima, Kakang. Apakah persiapan untuk upacara Valaritya telah Kakang persiapkan semuanya? Hamba kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan, Gusti. Seluruh persiapan untuk penghormatan kepada Dewa Agastya telah hamba persiapkan seluruhnya. Dan semua itu sudah sesuai dengan nasihat dari Sang Maharesi Dharmajati. Dinda Permaisuriku, apakah para dayang-dayang semuanya juga telah mempersiapkan kembang setaman dan segala wewangian untuk menghantar riatnya Prabu Dewa Siwa ke swarga loka? Tentu saja, Ganda Prabu, para dayang-dayang istana telah sangat teliti dan hati-hati mempersiapkan apa yang telah menjadi ketentuan dari Sang Maharesi. Anak Mas Prabu, saatnya upacara besar
Falaha Jidriyah dilaksanakan. Sabda Paduka Prabu merupakan tonggak panjang bagi kelangsungan kebesaran Kanjuruhan. Dengar, wahai seluruh kaulaku, di bumi Kanjuruhan ini, aku raja kalian. Sesembahan kalian pada hari ini akan menyampaikan maklumat dan titah yang harus kalian dengar dan saksikan. Yang pertama, untuk menghormati Dewa Agastya yang menjadi sesembahan kita, perwujudan Sang Agastya yang semula terbuat dari kayu dewandaru. Mulai hari ini akan aku ganti dengan perwujudan yang terbuat dari batu wulung. Kemudian yang kedua, hari ini tepat bulan Purnama Siti. Di hari Kasada ingin ku persembahkan sebuah pesanggrahan yang sejuk dan terang sebagai pengantar perjalanan Ayahanda Dewa Siwa ke Swarga Loka. Dan yang ketiga, sebagai perwujudan kedaulatan Kanjuruhan yang aku inginkan, bersih dari segala macam kejahatan dan kekotoran jiwa dan tindakanku di seluruh rakyatku, maka aku ciptakan semboyan Malang Kusisworo yang memiliki arti kita bertekad untuk memerangi segala macam kejahatan dan kekotoran serta kekacauan di wilayah kekuasaan. Semoga Dewata menyaksikan dan merestui niatku. Demikian maklumatku, laksanakan mulai sekarang. Tahun telah berlalu. Kerajaan Kanjuruhan masih tetap berjalan dengan segala dinamika yang luput dari pengamatan para pujangga-pujangga kerajaan, sehingga tidak ada yang mengisahkan ataupun mengabadikan berupa tulisan-tulisan dalam sebuah prasasti. Namun di tahun 891 Masehi, penerus dinasti Gajayana yang bergelar Rakyat Kanjuruhan telah meresmikan suatu daerah perdikan. Tindakanku ini sudah kupertimbangkan masak-masak. Aku sebagai pewaris dan cucu Sri Maharaja Gajayana, masih penguasa Kedaton Kanjuruhan, akan menganugerahkan wilayah timur kepada masyarakat Mangleawan. Salam hormat. Semoga Dewata Agung menyertai Paduka dalam setiap pikiran.
sabda dan keputusan yang akan Paduka ambil. Izinkan saya bertanya, atas dasar apa Paduka menganugerahkan wilayah timur Kanjuruhan ini kepada saya dan pengikut-pengikut saya, juga pada penduduk di sekitar Padepokan ini? Padepokan ini sangat berjasa kepada Kedaton Kanjuruhan. Berkat kepemimpinan Sang Resi, rakyat wilayah Andika patuh dan taat terhadap perundang-undangan pemerintah Kota Raja. Maka akan kuanugerahkan wilayah ini sebagai daerah perdikan. Duh jagat Dewa Batara, betapa mulianya hati Paduka. Semoga anugerah ini menjadi kesejahteraan bagi kami. Wilayah ini saya namakan Mangliawan. Mengingatkan pada diriku saat di Pasanggerahan Sri Ramawijaya yang akan mengambil Dewi Sinta yang telah diculik oleh Prabu Rahwana dari Alengka. Dan daerah ini terdapat sumber air yang agung dan jernih. Pada suatu saat, jadikanlah sumber air ini sebagai sumber air penghidupan masyarakat Mangliawan. Titah Paduka akan saya junjung tinggi, karena saya sudah tidak ingin memikirkan keduniawian dan ingin menderita. Maka saya mohon disaksikan bahwa sumber air yang sangat melimpah ruah ini saya namakan Mendit. Sekar, tahu nggak bahwa desa kita sekarang jadi desa perdikan? Desa perdikan itu apa sih? Aku nggak ngerti. Lawang tanah perdikan aja masa kamu nggak ngerti kan? Emangnya kamu ngerti apa itu tanah perdikan? Kemarin aku mendengar pembicaraan Bopo sama pagar desa. Katanya desa perdikan itu adalah desa yang bebas dari upeti dan pajak. Ya memang begitu. Mulai kemarin malam desa kita sudah dinyatakan sebagai desa perdikan. Jadi kita nggak usah susah-susah untuk mengumpulkan hasil bumi setelah panen dan diserahkan ke Kota Raja. Dan kita berhak mengatur sendiri pemerintah di desa ini. Kalau begitu kita mempunyai raja sendiri. Lalu siapa yang akan menjadi raja di desa Mangliawan ini? Maksudnya nggak begitu. Desa ini memang perdikan, tetapi masih di bawah kekuasaan Kanjuruhan. Hanya saja kepala desa dapat membuat aturan sendiri tanpa berpegangan kepada aturan kerajaan. Lah terus, siapa yang akan memimpin desa ini jika desa ini sudah menjadi desa perdikan? Kemarin Sang Rakyat Kanjuruhan telah mengangkat Sang Resi Duksina Dewa untuk menjadi kepala desa dan sekaligus menjadi kepemimpinan agama.
Seiring perjalanan waktu, kehidupan dengan segala romantikanya terus bergulir sesuai dengan kodratnya. Kerajaan Kanjuruhan dengan semboyan Malang Kuceswara telah hilang dari percaturan zaman. Namun kelangsungan sebuah pemerintahan yang berbeda letak dan masanya masih menampakkan kemegahannya. Medan Kamulan dengan rajanya yang berjuluk Prabu Dharma Wangsa Teguh, Kahuripan dengan maharajanya yang bernama Prabu Erlangga memberikan arti tersendiri bagi kehidupan di masa mendatang. Tatkala Prabu Erlangga hendak turun tahta dan madeg sebagai pandita, Ramanda Prabu, ada apakah yang membawa Ramanda Prabu sampai ke tempat seperti ini? Medan yang sangat terjal, jalan-jalan yang sulit untuk dilalui, semak-semak yang sulit untuk dilalui. Ada angin apakah yang membawa Ramanda Prabu sampai ke tempat seperti ini? Anakku, Dewi Gili Suci. Andai ada lautan yang membentang di depan Ramanda, andai ada angin topan yang menghalangi Ramanda, juga andai ada kobaran api yang akan membakar tubuh Ramanda, maka tak sedikit pun menyurutkan langkah Ramanda untuk menuju ke tempat pertapaan ini. Bagi Ananda, Ramanda Prabu sangatlah berlebihan. Gili Suci hanyalah seorang pertapa. Tidak pantas seorang maharaja pergi ke tempat seperti ini. Apakah Ananda lupa bahwa Ananda adalah putri mahkota Kahuripan? Ananda memang tetap putri maharaja. Tetapi apakah Ramanda lupa bahwa Ananda sudah bersumpah untuk tidak berurusan dengan keduniawian? Di tempat ini, Ananda merasakan jati diri Ananda sendiri. Di tempat ini, Ananda lebih dekat dengan Sang Hyang Widi. Dan di tempat inilah, Ananda merasakan arti manunggaling Kaula Gusti. Ramanda sudah ingin turun ke Prabon. Lalu, bagaimana nasib Kahuripan selanjutnya, putriku? Ramanda Prabu masih memiliki 2 orang putra, meskipun bukan terlahir dari Ibu Suri. Lalu, bagaimana bila mereka berebut kekuasaan? Menurut Ananda, Kahuripan harus dibagi 2. Ramanda Prabu bisa meminta saran kepada Eyang Empu Barada. Ananda yakin Eyang Empu Barada akan membantu memecahkan persoalan ini. Begitulah Gusti Prabu, menurut laporan dari Trisandi yang saya tugaskan untuk memat-matai Tumapel, rupanya para brahmana telah banyak meninggalkan Kediri dan meminta perlindungan pada bocah Pangalasan yang kini telah mengangkat dirinya sendiri menggantikan Adi Tunggul Ametung, Gusti. Benar, Gusti Prabu. Bahkan saat ini anak angkat Brahmana Logawe itu telah memperistri sang putri Kadades. Berarti lengkaplah sudah ambisinya untuk menguasai Tumapel serta mempersunting sang putri Kedaton itu. Sebenarnya aku sudah menduga ada yang tidak beres dengan anak itu. Ponaanku, Aku Tunggul Ametung, terlalu berani-beraninya menerima anak angkat dari Brahmana Logawe dan menjadi kepercayaannya. Akibatnya seperti ini. Itulah yang hamba tidak mengerti, Gusti.
Bukankah di Kediri mereka tidak kekurangan apa-apa? Tugas mereka hanya bersemedi dan mengajarkan Weda. Tapi yang kudengar bukan seperti itu, Kakang Patih. Para Brahmana itu pergi meninggalkan Kediri karena mereka tidak setuju dengan kebijaksanaan Gusti Prabu yang tidak mengikut sertakan mereka dalam urusan pemerintahan. Sejak kapan Prabu Kertajaya mengeluarkan kebijaksanaan seperti itu, Sang Resi? Semenjak beliau dinobatkan sebagai Raja Daha oleh Prabu Kameswara. Sejak itu, para Brahmana dilarang mencampuri urusan-urusan pemerintahan. Sungguh tindakan yang teramat bodoh. Bodoh. Brahmana-Brahmana itu memang bodoh. Kenapa mereka merasa sakit hati tidak aku libatkan dalam urusan pemerintahan di kerajaanku sendiri? Aku adalah raja di raja. Aku sudah mampu memimpin rakyatku dan negeriku tanpa perlu ada nasihat dari para Brahmana-Brahmana itu. Betul begitu, Kakang Patih? Betul, Gusti Prabu. Hamba rasa tindakan para Brahmana yang telah membela Ketumapel harus kita beri tindakan tegas. Betul, anak mas aku. Tindakan Dandang Gendis itu tergolong sangat bodoh. Padahal ketika Prabu Kameswara masih berkuasa, dia sangat peduli terhadap saran-saran kami dalam urusan pemerintahan. Kalau begitu, apa yang harus saya lakukan, Sang Resi? Apakah saya harus menyerang ke Kediri dalam waktu dekat ini? Sebaiknya jangan tergesa-gesa, Kang Mas Aku. Pasukan kita belum cukup kuat untuk menyerang Kediri. Kalau aku sebaliknya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Mumpung Brahmana dari Kediri berpihak kepada kita. Bagaimana pendapatmu, Lembu Ampal? Kamu adalah pimpinan pasukan penggantiku yang paling aku percaya. Sebagai seorang prajurit, tugas hamba hanya menerima dan menjalankan perintah dari sesembah hamba. Pantang bagi hamba menolak perintah. Ya, betul. Api sekarang sedang menyala di Tumapel dan belum menjadi kobaran api yang akan membakar Kediri. Kita hancurkan Tumapel. Kita segera susun kekuatan besar untuk berperang melawan Tumapel. Mohon izin, Gusti Prabu, kami berdua segera akan menyusun kekuatan untuk menyerang Tumapel. Laksanakan. Kanda Prabu, Dinda setuju dengan keputusan Kanda untuk menyerang Tumapel. Segera selesaikan urusan Kanda di Tumapel. Doa Dinda menyertai. Peperangan adalah suatu cara untuk menyelesaikan suatu persoalan. Apabila sudah tidak ada lagi jalan perundingan untuk mengupayakan perdamaian. Apabila ambisi sudah bertemu dengan ambisi, kepentingan beradu dengan kepentingan. Yang terjadi adalah benturan yang melibatkan sebuah kekuatan. Dan inilah yang terjadi antara keakubuan Tumapel dengan kerajaan besar di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Doho atau Kediri. Keakubuan Tumapel memang satu bagian wilayah dari kebesaran Kediri. Tetapi keakubuan Tumapel berani mengangkat senjata melawan Kediri yang dipimpin langsung oleh Aku Ken Arok. Bocah yang luar biasa, putra asli lereng Gunung Kawi itu, akhirnya telah berhasil mengibarkan bendera kemenangannya. Wahai rakyat Tumapel dan Kediri, aku telah memenangkan pertempuran ini. Tapi sayang, Sang Prabu Kertajaya tidak ada dalam pertempuran ini. Menyesal aku tidak dapat membunuhnya. Maka dari itu dengar dan saksikan sabdaku. Aku
Kuwu Ken Arok yang dulu penguasa Tumapel kini telah menduduki tahta Kediri. Dewata Agung menjadi saksi atas kemenangan ini. Aku wakil dari semua Brahmana wilayah Tumapel dan Kediri merestui anak Mas Ken Arok untuk menjadi penguasa baru di Kediri. Dewata Agung menjadi saksi untuk mengukuhkan anak Mas Ken Arok menjadi raja di Kediri dengan gelar Sri Rajasa Amurwa Bumi. Dan mulai hari ini tidak ada lagi mana perbedaan rakyat Tumapel dan Kediri. Tidak ada lagi mana pemeluk agama Hindu dan Buddha. Di bawah kekuasaanku, aku ciptakan semboyan Bhinneka Tunggal Ika Tadhana dan Mamang Rewa, yang artinya walau kita berbeda, tapi tetap satu. Dan tidak ada yang bisa berbuat seenaknya sendiri. Indo, cepat siapkan makanannya. Sudah lapar. Yoi, Indok, Indok, cepat siapkan makanannya. Sudah lapar nih. Aduh Ki, kenapa mesti teriak-teriak seperti itu? Sarapan sudah siap sejak tadi pagi. Salah sendiri, siang gini baru pulang. Sial nih, sial, hari ini sial nih. Ini si Jabrik tidak mau bertarung. Padahal taruhannya besar sekali nih. Ya sudah, biarkan saja. Kasihan tuh si Jabrik. Arok, mana Arok? Ya, main gimana lagi? Karena aku salah. Sudah. Anak itu juga sudah mulai tidak mau ikut sabung ayamnya. Biarlah, dia kan sudah mulai tumbuh dewasa. Biarkan dia mencari kehidupannya sendiri. Oh, ini Arok. Wah, 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 ja. Pocurang, kenapa tiba-tiba menyerang aku? Arok, kamu tahu, lawan itu seringkali menyerang kita terlebih dahulu tanpa janjian. Aku dengar, kamu sudah mulai berani bikin onar di kawasan Arjuna ya? Ya, kenapa? Hebat! Hebat! Anak Bango Samparan memang harus hebat. Harus gagah. Dan harus kuat. Bila perlu jadi penguasa bumi ini. Hebat! Jangan terlalu memberi hati pada anak kita, Ki. Dia kan masih kecil. Dia masih belum mengerti arti sebuah kekuasaan. Kamu tahu, Ken Arok, anakku, meski bukan darah tetesku, dia harus jadi penguasa. Jadi penguasa! Penguasa! Jadi penguasa! Penguasa! Sekarang Kakang sudah bertata di Kediri. Kenapa Tumapel tidak Kakang serahkan pada putra Kakang sendiri Tojaya? Itu berarti Kakang tidak menghargai saya sebagai istri pertama dan ibu dari Tojaya. Begitu pendapatmu. Sekarang aku bertanya padamu nih Mas Ketuman. Siapa penguasa sebenarnya di Tumapel ini sebelum aku? Memang aku Tunggul Ametung. Tapi Kakang sekarang sudah menjadi raja di raja. Kakang bisa berkehendak memutuskan segala sesuatu. Ingat janji Kakang waktu mempersunting aku, ingin membahagiakan aku dan anak-anak. Untuk urusan yang satu ini tidak. Aku harus adil. Pewaris sah dari Tumapel
adalah anak Mas Anusapati yang terlahir dari Putri Kendedes. Kalau aku mengangkat anak Mas Panji Tohjaya sebagai aku di Tumapel, seluruh kaum Brahmana akan menertawakan aku. Berarti Kakang telah mengingkari janji Kakang sendiri. Aku ingin melihat dan menyaksikan anakku menjadi seorang penguasa. Kalau memang Panji Tohjaya memiliki derajat sebagai penguasa, maka dia akan menjadi pewarisku. Aku telah memiliki tahta Kediri. Aku telah memiliki dinasti sendiri, yaitu dinasti Girindrawangsa. Bukan hanya Tumapel yang hanya sekecil ini. Keputusanku mengangkat anak Mas Anusapati sudah aku perhitungkan secara matang. Lalu, bagaimana dengan anak kita, Mahesawa Ateleng, Kang Mas? Apakah di kemudian hari tidak menimbulkan dendam pada anakku Anusapati? Biarlah dia akan mendampingi anak Mas Anusapati. Saat ini, aku ingin mempersatukan antara dua keturunan. Keturunanku dan keturunan Agung Tunggul Ametu. Sejak saat ini, nama Tumapel sudah tidak ada. Aku beri nama Singhasari. Kediri di bawah kekuasaan Singhasari. Dan akulah Raja Singhasari, Sang Sri Rajasa Amurwa Bumi. Sementara aku menata Kediri, anak Mas Anusapati, aku serai wilayah ini. Sebagai Ibu Suri, aku akan berusaha menjaga keutuhan keluarga kita. Semoga saja di kemudian hari anak-anak kita tidak saling berambisi untuk berebut kekuasaan. Aku benar-benar tidak menginginkan pertikaian di antara anak-anak kita. Setelah Kediri aku benar, aku akan kembali ke Singhasari. Karena di tempat ini adalah tempat yang terbaik. Di tempat ini Girindrawangsa akan aku tegakkan sambil mempersiapkan anak Mas Anusapati sebagai penggantiku kelak. Kanda Prabu Anusapati, impian Dinda semalam bukanlah bunga tidur seperti yang Kanda maksud. Dinda sudah lewat tengah malam, antara sadar dan tidak. Dinda benar-benar seperti melihat cahaya api membakar kedaton kita. Sudahlah, Dinda. Lupakan saja mimpi Dinda itu. Mungkin Dinda terlalu lelah pada siang harinya, sehingga Dinda dalam memejamkan mata, pikiran Dinda melayang kemana-mana, dan mimpi pun terbayang yang aneh-aneh. Kanda, baru kali ini Dinda mendapatkan mimpi seperti itu. Hal ini menjadikan hati Dinda gelisah. Sudahlah, lupakan saja mimpi Dinda itu. Yang penting, segera persiapkan keperluanku untuk esok hari, guna memenuhi undangan Abdi Panji Tohjaya. Menurut Dinda, Kanda tidak perlu memenuhi undangan
Adi Panji Tohjaya, karena Dinda takut terjadi apa-apa dengan Kanda. Aku seorang kesatria, pantang mengingkari janji. Aku sudah terlanjur menyanggupi untuk harus datang. Dinda harus percaya bahwa Kanda sudah mampu menjaga diri dengan baik. Tak akan ada yang berani mengganggu Kanda. Kang Mas Panji Tohjaya, aku sudah memenuhi undangan. Apakah adu ayam kali ini memiliki arti yang sangat penting bagi Kang Mas Panji? Tidak. Kang Mas sengaja mengundang Adi Mas datang ke Gedong Jiwa, tempat kediaman saya ini, hanya untuk membuktikan seberapa hebat ayam jago milik Adi Mas. Anu sabar. Cuma itu? Adakah kepentingan lain selain untuk menguji kemampuan ayam jago? Tidak. Memang hanya itu kepentingan saya mengundang Adi Mas. Aku hanya ingin membuktikan seberapa hebat si Kilat Buan apabila dibandingkan dengan jagoku yang kudapatkan dari lereng Semeru. Dan ini kuberi julukan Jalu Pamungkas. Baiklah, kita buktikan. Kilat Buwono ataukah Jalu Pamungkas yang akan tetap berkokok sampai esok. Ayo, kita buktikan sekarang. Baiklah. Hantam, hantam terus, hantam terus, hantam terus, hantam terus, hantam terus, hantam terus. Kusin. Mundur, jangan berbuat macam-macam. Ratusan prajuritku telah mengepung tempat ini. Jangan konyol kalau ingin selamat. Keris ini sekarang sudah berada di tangan. Maka mulai hari ini, aku, Panji Tohjaya, yang akan menjadi penguasa Singasari. Putra Sang Raja Saamurwa Bumi. Tidak menyangka Kang Mas akan berbuat selicik dan sekeji ini. Tetapi ingatlah, kematian Kang Mas Panji akan lebih menyakitkan daripada yang aku alami. Begitu. Eyang Putri sengaja memanggil Cucunda berdua ke Keputren karena ada yang Eyang Putri bicarakan dengan kalian. Dan pembicaraan kita bertiga jangan sampai ada orang yang tahu, karena ini teramat sangat rahasia. Sekiranya ada yang harus Cucunda kerjakan atas perintah Eyang Putri, Cucunda akan dengan senang hati untuk melaksanakannya. Sebab saat ini Eyang Putri adalah perwalian dari kami berdua. Benar, Eyang. Kami berdua sudah menyerahkan kehidupan kami ke depan kepada Eyang Putri. Kami berdua rasanya lebih betah tinggal di Keputren daripada di istana. Benar. Di Kedaton sudah tidak senyaman dulu lagi. Sebab yang duduk di atas singgasana Singhasari bukanlah pewaris yang sah,
Dia merebut kekuasaan dengan cara yang tidak wajar, dengan cara yang hina, dengan cara yang penuh dengan kelicikan. Mohon maaf, Eyang. Kenapa Eyang Putri berkata seperti itu? Cucunda Mahesa Cempaka juga tidak mengerti apa maksud kata-kata Eyang. Dengar dan camkan oleh kalian. Prabu Anusapati anakku telah meninggal dengan cara yang tidak wajar. Beliau mati terbunuh. Dan Toh Jaya, anak Siken Umang, yang sekarang penguasa Singhasari, seharusnya adalah keturunan dari Eyangmu ini. Karena Eyang masih tetap ibu suri di Singhasari. Mohon ampun, Eyang. Cucunda pasti belum mengerti apa maksud dari Eyang. Begitu juga hamba. Titah apa yang sebenarnya harus kami jalankan? Mohon Eyang Putri berkenan menjelaskan. Baiklah, Ranggawuni. Kamu adalah putra Prabu Anusapati. Dan Prabu Anusapati adalah putraku dengan aku Wutunggul Ametung, penguasa Tumapel sebelum menjadi Singhasari. Dan kamu, Mahesa Cempaka, kamu adalah putra dari anakku, Mahesa Wong Ateleng, dengan Prabu Raja Saamurwabumi, Raja Singhasari. Jadi, kalianlah yang lebih berhak atas tahta Singhasari, bukan Toh Jaya anak Siken Umang. Lalu, apa yang harus Cucunda lakukan bersama dengan Adi Mahesa Cempaka? Rebut tahta itu sebelum kalian dibinasakan oleh Toh Jaya. Eyang sudah menugaskan pamanmu Lembu Ampal untuk mendukung perjuangan kalian. Mulai hari ini, Ranggawuni dan Mahesa Cempaka harus bersatu. Pamanmu Lembu Ampal dan para prajurit pilihan akan mendukung perjuangan kalian. Baiklah, Eyang. Kalau memang itu yang Paduka inginkan, Cucunda bersumpah akan merebut kembali tahta Singhasari bersama dengan Adi Mahesa Cempaka. Cucunda Mahesa Cempaka akan selalu bahu-membahu dalam perjuangan ini. Cucunda Mahesa Cempaka tidak akan berpisah, sedikit pun berpisah dengan Kang Mas Ranggawuni. Hingga nanti Singhasari telah kami kuasai. Karmapala, perwujudan dari sumpah serapah Empu Gantring mulai terjadi. Keris Empu Gantring sudah memakan korban. Begitu juga nasib yang dialami oleh Panji Tojaya. Belum genap 1 tahun menduduki tahta Singhasari, ia mengalami nasib yang sama. Dibunuh oleh pengikut setia Ranggawuni dan Mahesa Cempaka yang dibantu oleh Lembu Ampal. Kertanegara diangkat menjadi Raja Singhasari pada tahun 1268 Masehi, menggantikan ayahnya Wisnu Wardana. Penobatan Kertanegara sendiri sebagai Raja Singhasari berlangsung dalam situasi aman dan damai. Ambisi Raja Kertanegara dalam menyatukan wilayah Nusantara sekaligus menjadi cara dia untuk memupuskan harapan Kaisar Mongol, yakni Kubilai Khan saat memaksa Raja Kertanegara untuk tunduk dan menyerahkan upeti tiap tahunnya. Sebelumnya diangkat menjadi Raja Singhasari, Kertanegara adalah Yuwa Raja atau putra mahkota Kediri di tahun 1254 Masehi.
Katakan pada kaisarmu yang congkak itu, aku, Prabu Kertanegara, menguasa Jawa Dwipa. Tidak akan sudi mengakui kekuasaannya, apalagi untuk patuh dan tunduk pada perintahnya, mengirimkan upeti tiap bangsa ke Mongolia. Itu sebuah penghinaan yang besar buat seorang raja daulat. Hanya ampun Gusti Prabu, hamba hanya seorang calaka, hamba hanya ditugaskan untuk mengantarkan Nawala. Katakan pula pada kaisarmu, jika dia mampu mengembalikan aliran sungai Berantas ke sumbernya, aku akan patuh padanya. Tapi meskipun kamu seorang caraka, kamu patut mendapatkan hukuman dariku. Kamu telah lancang mengirimkan Nawala itu padaku. Hayya, ada, hayya, ada, hayya, ada, hayya, ada, hayya, ada. Cepat keluar dari istanaku. Segera pergi ke negerimu. Ada. Itu jawaban yang pantas untuk kaisarmu yang sombong. Hayya, ada, ada, hayya, ada, ada, hayya, ada, hayya, ada. Kakang Patih Aragani, keinginanku untuk menjadi raja yang besar dan menguasai beberapa wilayah akan segera terwujud. Siapkan pasukan yang terbaik untuk kita. Kerajaan Sriwijaya, Melayu akan segera kita kuasai. Pasundan, Bali, Dompu, dan Pahang harus menyatu di bawah Panji-Panji Singosari. Hamba akan mempersiapkan prajurit-prajurit seperti yang Gusti Prabu inginkan. Di daratan dan di lautan, para prajurit-prajurit terlatih telah siap mengikuti perintah Gusti Prabu. Mereka tidak akan pernah takut mati demi kewibawaan Singasari. Tekad dan keinginan Prabu Kertanegara untuk mempersatukan Nusantara sudah banyak yang terwujud. Ekspedisi Pamalaya di tahun 1275 dan tahun 1286 Masehi untuk menguasai kerajaan Melayu dan Sriwijaya telah tercapai. Menguasai Bali tahun 1284, menguasai Tatar Pasundan tahun 1289, dan tahun-tahun sesudahnya berhasil menguasai kerajaan Pahang di Malaya dan kerajaan Tanjung Pura di Kalimantan. Namun suatu malapetaka tak akan pernah diduga sebelumnya. Di saat Prabu Kertanegara melebarkan kekuasaannya, di dalam Kedaton Kediri terjadi pengkhianatan. Prabu Jaya Katuang, raja bawahan Singasari yang diberi kekuasaan di Kediri, telah mengambil kesempatan. Di saat Singasari dalam keadaan kosong, melalui putranya yang bernama Ardaraja, menantu Prabu Kertanegara sendiri telah mengadakan penyerbuan ke dalam Kedaton Singasari. Dalam penyerbuan itu, Prabu Kertanegara tewas di tangan Prabu Jaya Katuang dan prajuritnya. Dan untunglah, salah satu menantu Prabu Kertanegara yang bernama Raden Wijaya berhasil meloloskan diri dan bersembunyi di hutan belantara. Rangga, kapan kita akan mengadakan serangan balasan ke Kediri? Ya nunggu perintah Gusti Raden Wijaya. Memangnya kenapa? Tanganku sudah gatal. Ayahku telah gugur dibunuh Ardaraja si pengkhianat itu. Aku akan menuntut balas. Hah? Mau menuntut balas? Kau pikir cuma kamu yang merasa kehilangan keluarga dalam kejadian itu? Aku juga. Apalagi Gusti Raden Wijaya yang akan kita hadapi itu kerajaan Kediri, bukan cuma Ardaraja.
Lebih baik kita cari pengkhianat-pengkhianat yang menjadi ante-ante Ardaraja. Ya, kamu betul. Pengkhianat yang telah tega pengkhianat yang telah tega menjadi musuh dalam selimut harus kita habisi. Mana si Wulan adikmu? Dia selalu bersama Gusti Putri Nareswari. Bukankah Gusti Putri Nareswari itu istri Ardaraja? Iya, kemana si Wulan? Jangan-jangan dia mengikuti Gusti Putri Nareswari ke Kediri. Jangan-jangan Wulan sudah jadi pengkhianat ya? Wulan, dari mana saja kamu? Siang hari ini aku tidak melihat kamu. Aku dari latihan memanah dengan Putri Gusti Gayatri di hutan sebelah sana. Bong, tadi aku melewati hutan dan melihat latihan keprajuritan itu. Kamu tidak ada di sana. Untuk apa aku berbohong, Kakang? Memangnya ada apa? Dan kenapa Kakang bilang seperti itu pada Wulan, adikmu ini? Wulan, jawab pertanyaanku. Jawab dengan jujur pertanyaanku. Dari mana kamu? Apa yang kamu lakukan dengan Gusti Putri Nareswari? Kamu ikut pengkhianat ya? Aku tidak mengerti maksud Kakang. Dengar ya, betapa tersiksanya arwah ayah kita di Nirwana. Menyaksikan anaknya telah menjadi pengkhianat. Dan aku bersumpah akan membunuh siapapun yang tega mengkhianati negerinya sendiri. Sana, mau apa kamu? Tanya baik-baik pada adikmu. Kenapa harus mencabut keris segala? Kamu mau membunuh adikmu sendiri ya? Diam kamu, Rangga. Ini urusan keluargaku. Baik. Aku tidak akan ikut campur urusan keluargamu. Lebih baik aku akan melapor pada Gusti Putri Gayatri. Biar semuanya jelas. Aku kecewa punya adik pengkhianat seperti kamu. Daripada orang lain yang akan menghantungmu di alun-alun, lebih baik kamu kubunuh dengan tanganku sendiri. Kakang, sadarlah apa yang akan Kakang lakukan terhadap aku, adikmu sendiri. Membunuhku. Kurang jelas. Sena, sarungkan kerismu. Jangan bertindak bodoh. Apa salahnya? Dia adikmu. Dia sudah menjadi pengkhianat Singgasari. Apa dasar tuduhanmu terhadap adikmu ini? Dia mengikuti jejak Gusti Putri Nareswari, istri Pangeran Ardaraja. Jangan gegabah kamu, Sena. Nareswari itu adikku dan sama-sama putri dari Ayahanda Prabu Kertanegara. Tapi Gusti Putri Nareswari, istri Pangeran Ardaraja yang telah Cukup! Dengar, aku tadi sudah bertemu dan berbicara dengan adikku di tempat latihan. Sasaran. Jangan berpikir yang lain. Ayo kita coba. Kang Bo, aku minta maaf Kang Bo. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi dan menimpa Ramanda Prabu Kertanegara. Semua benar-benar di luar sepengetahuanku. Untung tadi aku bisa meloloskan diri dari bala tentara Kediri melalui pintu belakang Kaputren dan menemui Kakang Bo di sini. Kamu istri dari Pangeran Ardaraja. Mustahil kamu tidak mengerti rencananya dan rencana Ayahanda Prabu Jayakatwang. Serangan itu pasti sudah direncanakan jauh-jauh hari. Dan aku yakin Pangeran Ardaraja yang menjadi ujung tombaknya. Demi Dewata, aku sama sekali tidak tahu apa-apa.
Semoga Batara Yamadipadi mencabut nyawaku jika aku berbohong kepada Kakang Mbok. Baik, untuk sementara aku percaya padamu. Tapi tolong buktikan bahwa Dinda tidak terlibat dalam masalah ini. Baik, aku akan bergabung dengan Kakang Mbok dan Kang Mas Wijaya. Aku adalah istri Arda Raja. Ikatanku hanya sebatas perkawinan. Tetapi Ayahanda Prabu Kertanegara adalah ayah kandungku yang membesarkan aku dengan penuh kasih sayang. Ikatan kami adalah darah. Bagus. Sekarang Dinda boleh bergabung dengan kami. Jadilah prajurit putri yang bertekad merebut tahta Singasari dari Prabu Jayakatwang. Bagaimana Sena? Sudah paham dengan yang kuceritakan tadi? Sena, aku bertanya kepada kamu. Iya Gusti Putri, paham. Paham apa? Gusti Putri Naraswari bukan seorang pengkhianat. Tadi Rangga bertanya kepada saya, kemana Sewulan? Jangan-jangan ia ikut Gusti Putri Naraswari. Loh, aku kan nggak nanya kemana Sewulan adikmu. Kan aku nggak bilang adikmu pengkhianat. Terus, kenapa kamu tanya adikku kemana? Aku tuh takut kehilangan adikmu. Aku itu sayang pada adikmu. Paham? Paham. Kerajaan Singasari yang megah dan mampu mempersatukan hampir seluruh Nusantara itu telah runtuh. Raden Wijaya beserta pengikut-pengikut setianya masih terus berjuang untuk mengembalikan kejayaan Singasari. Dan perjuangan itu tidak sia-sia. Dengan segala jerih payah dan kepahitan-kepahitan yang dialami Raden Wijaya dan pengikutnya telah membuahkan sebuah hasil. Sebuah kejayaan baru yang dirintis mulai dari bawah. Sebuah negeri yang kelak akan lebih besar dari Singasari. Majapahit. Cerita tentang kejayaan Majapahit memang tidak tervisualisasikan dalam karya film ini. Tetapi kelanjutan dari dinamika Kabupaten Malang yang akan terus kami telusuri. Waktu terus berlalu dengan segala realitanya. Zaman terus dan silih berganti. Dari Majapahit, Demak, dan Mataram. Sultan Agung yang saat itu sedang berkuasa sangat kesulitan untuk menundukkan Kadipaten Malang. Padahal para adipati di wilayah Bangwetan sudah bisa ditundukkan dan mengakui kekuasaan Mataram, seperti Madiun, Surabaya, Pasuruan, dan Madura. Kadipaten Malang yang saat itu dipimpin oleh Adipati Ronggo Permono yang masih berdarah Majapahit, dengan Senopati, Dewi Proboretno, dan Panji Pulangjiwo adalah suatu kekuatan dasar yang sulit untuk ditundukkan. Hingga pada suatu hari, Sultan Agung mengadakan persidangan. Assalamualaikum para senopatiku yang gagah perkasa. Pada hari ini, sengaja aku menggelar pasewakan alit di Pungkuran Kedaton hanya dengan mengundang Handika Pertiga, Ki Jurumentani, Tumenggung Alap-Alap, dan Tumenggung Surontani. Aku merasa sangat khawatir akan perkembangan di wilayah Bangwetan, yang mana semuanya belum menerima kedaulatan kekuasaan Mataram. Kekhawatiran Kanjeng Sultan memang tidak berlebihan. Setelah Surabaya, Madiun, dan Ponorogo telah tunduk pada Mataram,
Tetapi ada satu wilayah yang sampai saat ini masih belum tersentuh. Dan wilayah itu akan bisa saja mendatangkan ancaman bagi kita. Benar, Kanjeng Sultan. Kakang Juru Mertani sudah mendengar beberapa orang caraka yang bisa dipercaya, bahwa mulai dari wilayah Hantang sampai dari pesisir selatan tidak mengakui kekuasaan Mataram. Mereka menganggap bahwa Majapahit masih ada dan masih menjadi naungan mereka. Tepat sekali. Wilayah itu bernama Kadipaten Malang. Dulu di situ berdiri kerajaan Singosari yang kemudian hancur diserang oleh Kediri. Dan kemudian Kediri juga hancur diserang oleh prajurit Tartar yang dibantu oleh sisa-sisa Laskar Singosari yang dipimpin oleh menantu Prabu Kertanegara, yaitu Raden Wijaya. Dan kemudian Raden Wijaya berhasil mendirikan negara besar Majapahit. Dan menurut ayah hamba, Ki Panjawi saudara angkat Ki Ageng Pamanahan Eyang Buyut Paduka, kebesaran Majapahit itu akan berpindah ke Mataram karena Paduka sendiri adalah keturunan raja-raja besar Majapahit. Memang Mataram adalah penerus Majapahit, bahkan penerus Singosari. Tapi aku tidak mau ada kedaulatan di dalam kedaulatan. Maksud Paduka, apakah wilayah Kadipaten Malang itu akan menjadi kerajaan yang akan menandingi kekuasaan Mataram? Tepat. Penguasa Kadipaten Malang itu masih keturunan Majapahit. Dia bernama Adipati Ronggo Permono. Aku tidak ingin Majapahit berdiri lagi. Wahyu Keprabon telah berpindah ke Demak Bintoro, ke Pajang, dan sekarang ke Mataram. Aku tidak ingin ada kekuasaan lain selain pemerintahan Mataram. Tentunya Handika bertiga mengerti maksudku. Sendika Kanjeng Sultan, kami bertiga tentu juga sangat paham maksud Kanjeng Sultan. Kadipaten Malang memang harus kita kuasai. Kami bertiga siap melaksanakan perintah Kanjeng Sultan kapanpun waktunya, karena seluruh prajurit Mataram telah siaga untuk berperang. Baik. Sekarang aku perintahkan Handika bertiga untuk mempersiapkan pasukan khusus yang benar-benar terlatih untuk menyerang Kadipaten Malang. Aku tidak ingin kecewa karena itu adalah
Bumi Kadipaten Malang. Hanya ada satu yang harus aku lakukan. Mengusir Andika dari hadapan kami. Bagi kami, pantang pulang kembali ke Mataram sebelum membawa kemenangan. Dan bagi kami, pantang menyerah di kedaulatan kami. Bawa kembali pulang pasukanmu sebelum kami membunuh kalian di Kadipaten Malang ini. Atas nama Kanjeng Sultan, aku Temenggung Alam-Alam yang akan membedah Kadipaten Malang. Dan kalau perlu, saya ratakan dengan tanah. Simpan sesumbarmu, Temenggung. Aku Raden Panji Pulangciwo dan istriku Proborno tidak akan pernah mudah menyerah dengan kalian. Apalagi dengan kalian-kalian yang hanya berpangkat Tumenggung. Sultan Mataram sendiri yang akan menghadapi aku. Dan kalian-kalian yang akan mengangkat mayatnya dan kembali ke Mataram. Kurang ajar, berani-beraninya kau menghina Sembari. Kita buktikan siapa yang akan terlebih dahulu, Sultan.
Keberhasilan kita memukul mundur pasukan Mataram bukan berarti pertempuran kita sudah selesai. Aku tahu betul bagaimana watak si Sultan Mataram itu. Dia orang yang sangat ambisius, sangat berambisi untuk menguasai tanah Jawa. Tapi aku, Adipati Ronggo Permono, tidak akan pernah mundur setapak pun. Sadomuk batuk sanyari bumi bakal sun labui Takerpati. Kanjeng Adipati tidak usah khawatir. Jauh-jauh dari Sampang Madura, saya memang bertekad untuk menjaga kebesaran Kadipaten Malang ini. Saya tidak akan pernah gentar menghadapi senopati-senopati Mataram itu. Kita memang tidak menentang perang kepada mereka. Tetapi kalau mereka yang menantang, apa boleh buat? Terima kasih. Terima kasih Dimas Panji. Aku bangga karena aku tidak salah memilihkan jodoh untuk adik perempuanku, si Probo Retno. Dia satu-satunya adik perempuanku yang juga senopati Kadipaten Malang. Kanjeng Adipati, semuanya telah diatur oleh sang penguasa jagat. Kanjeng Adipati dan saya adalah sama-sama keturunan Majapahit. Selayaknya kita bersama-sama menjaga kebesaran Majapahit sampai titik darah penghabisan. Betul sekali Dimas. Kita harus bersatu padu melawan Mataram. Setuju Gusti Adipati. Pertempuran antara Kesultanan Mataram dan Kadipaten Malang sesungguhnya adalah pertempuran demi harga diri dan eksistensi sebuah wilayah. Kesultanan Mataram ingin mempersatukan tanah Jawa, dan Kadipaten Malang ingin menjaga warisan kebesaran Majapahit yang tidak ingin diganggu oleh siapapun. Begitulah kehendak alam dan manusia tinggal melaksanakannya. Secara perlahan tapi pasti, Kadipaten Malang memang berada di bawah kekuasaan Mataram. Dan sang waktu tetap terus berjalan. Wilayah Kadipaten Malang sudah mulai dicampur tangani oleh penjajah Belanda. Kadipaten Malang telah berada di bawah Karisidenan Pasuruan. Status Kadipaten telah berubah menjadi Kabupaten dengan beberapa penguasa-penguasanya, baik yang diangkat oleh Gubernur Jenderal Belanda, Jepang sampai zaman kemerdekaan. Romantika perjalanan sejarah terus bercerita. Dari wilayah Karisidenan Pasuruan, Malang telah berubah menjadi ibu kota Karisidenan yang ganti membawai wilayah Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Begitu juga penguasa-penguasanya. Terus silih berganti menurut garis kehendak sejarah itu sendiri.